Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, pertanyaannya adalah apakah benar dikeluarkannya Adam dari surga itu gara-gara dirayu terlebih dahulu oleh Hawa. Dan Hawa ini digoda oleh setan, oleh iblis. Apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Jadi cerita-cerita yang menyebar, bahkan saya pun dulu sejak kecil itu disuguhkan cerita bahwasannya dikeluarkannya Adam dari surga itu karena digoda dirayu oleh Hawa. Karena setan tidak langsung, iblis tidak langsung menggoda Adam. Karena susah, jadi lewat Hawa gitu. Dan ini tuh cerita yang tidak berdasarkan ayat suci Al-Quran. Karena kalau kita meng-cross check, ya kita cek dari awal ayat Al-Quran sampai akhir, kita keluarkan ayat-ayat yang membahas tentang peristiwa Adam dan Hawa, itu tidak ada satupun ayat yang menegaskan bahwasannya Adam ini digoda dirayu oleh Hawa, tidak ada. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jadi di situ Allah berfirman kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di surga. Jadi keduanya dikhitobi. Jadi Allah menyeru kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan makan apa saja gitu. Asal jangan dekati pohon ini, kata Allah. Ini pohonnya random. Seperti itu. Terus ayat selanjutnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Di situ jelas bahwasannya di Al-Baqarah ini ayat 36, kemudian setan itu membuat keduanya tergelincir. Jadi yang membuat keduanya tergelincir itu karena setan. Jadi godaannya itu berasal dari setan. Di sini belum ada tanda-tanda bahwasannya Hawa merayu Adam, belum ada. Atau setan merayu Hawa, kemudian Hawa merayu Adam, belum ada. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 20 itu disebutkan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Nah, di situ setan ini, iblis ini ya. Iblis ini nenek moyangnya setan. Itu setelah dikeluarkan dari surga ya, diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, itu kan dikeluarin. Lalu kenapa kok bisa sih iblis atau setan ini menggoda Adam yang masih di surga? Bisa karena sebelum iblis dikeluarkan dari surga, itu kan iblis meminta permintaan kepada Allah untuk ditangguhkan sampai hari kiamat gitu. Dan Allah mengizinkan itu. Dan Allah pun mengizinkan iblis untuk mendatangi manusia, anak keturunan Adam, dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi iblis diberikan diberikan akses untuk menggoda manusia. Nah, makanya di situ bahasanya fawaswasalahuma. Nah, jadi iblis membisikkan bisikan jahat. Jadi melalui bisikan jahat, ya, tidak langsung masuk ke surga tidak, tapi iblis bisa akses lewat bisikan jahat untuk manusia. Maka iblis membisikkan kan kepada keduanya fawaswasalahuma, iblis membisikkan kepada keduanya gitu. Di ayatnya tadi waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata iblis bisikannya itu, tidaklah Tuhan kalian melarang untuk mendekati pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak kekal di dalam surga. Jadi kata iblis, kenapa Tuhan kalian, kenapa Allah gitu melarang kalian untuk makan buah ini, mendekati pohon ini? Karena kalau kalian makan buah ini gitu, nanti kalian akan jadi malaikat. Kalian berdua gitu. Dan kalian akan kekal. Jadi digoda sama iblis lewat bisikan itu. Tapi itu masih belum mempan. Dan di ayat ini belum ada tanda-tanda bahwasannya iblis menggoda Hawa terlebih dahulu. Belum ada. Kemudian waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
Kemudian iblis menekankan lagi dengan sumpah, dan iblis bersumpah kepada keduanya, "Inni lakuma, sesungguhnya aku bagi kalian berdua ini benar-benar menasihati kalian, limanin nasihin," gitu. Maka setelah bersumpah apa yang terjadi? Fadallahuma bighurur falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma, gitu. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka setelah iblis menekankan sumpahnya, Adam itu percaya. Adam itu percaya karena iblis bersumpah dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Jadi Adam percaya gitu aja. Akhirnya falamma dzaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Kemudian dicicipilah oleh keduanya, kemudian aurat keduanya Adam dan Hawa terbuka. Kemudian mereka berdua menutupi auratnya dengan dedaunan yang ada di surga, gitu. Nah, di dalam ayat ini surat Al-A'raf belum ada tanda-tanda bahwasannya iblis menggoda Hawa, kemudian Hawa menggoda Adam, belum ada. Kemudian dalam surat Toha ayat 120, ini yang disebutkan justru bukan dua orang, tapi cuma kepada Adam. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Katanya ilaihi berarti menunjukkan kepada laki-laki. Kalau perempuan ilaiha. Di sini fawaswasa ilaihi syaitanu, dan setan membisikkan bisikan jahat kepada Adam. Gitu. Qala ya Adamu hal adulluka. Nah, qala ya Adamu. Jadi iblis hanya kepada Adam. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Jadi Hawa tidak disebutkan di situ. Hanya kepada Adam. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Kepada buah keabadian. Jadi yang menamakan syajaratil khuldi ini iblis gitu, tipu daya iblis. Wa mulkin la yubla. Dan kalau kamu nanti makan buah ini, kamu akan memiliki kekuasaan yang kekal gitu, yang tidak punah gitu. Nah, jadi di sini setelah itu ayatnya fa'akala minha, itu maka keduanya memakan gitu. Jadi dalam Al-Qur'an dari disebutkan dari Al-Baqarah, Al-A'raf dan Toha itu tidak ada secara eksplisit menjelaskan bahwasannya iblis menggoda Hawa terlebih dahulu, kemudian Hawa merayu kepada Adam. Itu tidak ada. Dalam Al-Quran, keduanya disebutkan. Jadi tanggung jawab kesalahan ditanggung oleh keduanya. Sedangkan cerita-cerita yang tersebar bahwasannya kenapa Adam bisa terpleset memakan buah yang dilarang, itu karena digoda terlebih dahulu oleh perempuan. Dan itulah gambaran bahwasanya perempuan itu memang ya seperti itu, berbahaya bagi laki-laki. Nah, itu cerita-cerita yang berasal bukan dari Al-Quran, tapi dari kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana kalau kita melihat kitab Taurat, melihat kitab Injil, maka seolah-olah kejadian ini adalah hukuman bagi manusia nantinya. Yang mana nanti perempuan dihukum dengan rasa sakit, berupa mengandung 9 bulan, melahirkan, terus sakit haid, dan lain sebagainya. Itu sebagai tanda hukuman dari Tuhan. Itu yang tercatat dalam kitab-kitab terdahulu. Tentunya itu yang telah diubah gitu. Tapi dalam Al-Quran tidak seperti itu. Tidak ada indikasi bahwasannya Tuhan murka, tidak ada indikasi bahwasannya terplesetnya Adam itu karena digoda oleh Hawa, tidak ada. Jadi tidak ada yang seperti itu. Dan ini harus diluruskan pemahaman-pemahaman seperti ini gitu. Semoga bermanfaat.